Ya, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, kali ini anak-anak kita masuk pada materi kita yaitu tentang menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Dan materi kita yang kedua adalah motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Oke, anak-anak ya. Jangan di-skip dan tonton sampai habis agar kalian mendapatkan manfaat daripada video pembelajaran yang Pak Guru bagikan kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, kalian dapat membuat dan menjawab kalimat tanya berdasarkan teks yang telah dibaca. Dan yang kedua, kalian dapat membuat gambar dekoratif tumbuhan dari kain batik kawung. Ya, kita masuk pada muatan pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Nah, yang ingin Pak Guru tanyakan, apakah kalian masih mengingat apakah arti daripada wawancara? Ya, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ya, karena apa Nana? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Sedangkan yang memberikan pertanyaan, yang menggali informasi namanya adalah pewawancara. Ya. Nah, sehingga agar mendapatkan banyak informasi ya. Jadi untuk kita mendapatkan banyak informasi atau menemukan informasi dari seorang narasumber, maka haruslah dibuat daftar pertanyaan ya. Nah, jadi sehingga apa Nana? Sehingga kita mendapatkan banyak informasi daripada narasumber yang kita ajukan pertanyaan. Nah, anak-anak, wawancara itu dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Ingat bahwa pertama kali dalam membuat wawancara juga haruslah menentukan tema ya. Nah, apa itu tema? Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan wawancara itu anak-anak ya umumnya menggunakan kata tanya sebagai berikut. Yang pertama kata tanyanya adalah apa? Kata tanya apa dalam kegiatan wawancara digunakan untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Ya, Anan ya. Nah, ada 6 kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kesemuanya ini anak-anak berbeda ya. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu, maka haruslah sesuai dengan kata tanya yang kita gunakan. Oke ya, anak-anak ya. Nah, kegiatan kali ini anak-anak kamu berlatih untuk membaca teks ini ya. Bacalah teks wawancara berikut dengan cermat. Nah, kemudian nanti Pak Guru akan berikan penegasan pada kalian ya. Menanam tanaman kaktus. Oke, silakan anak-anak. Ya, penugasan bagi kalian adalah ada 2 yang akan Pak Guru berikan ya. Yang pertama,
Buatlah 3 kalimat tanya menggunakan kata tanya yang tepat berdasarkan teks menanam kaktus di atas. Setelah kalian membaca teks tadi, maka kalian buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya ya. Kata tanya dari ke-6 kata tanya tadi ya, pilihlah 3 kata tanya yang sesuai untuk kalian membuat daftar pertanyaan pada teks menanam tanaman kaktus. Ya, Nan ya. Dan yang kedua, tugasnya adalah kamu tuliskan jawaban dari pertanyaan yang telah kamu buat. Kita masuk pada muatan seni budaya dan prakarya. SBDP ya. Oke, anak-anak kalian dapat melihat ini ya. Ini adalah gambar dekoratif ya, atau karya-karya dekoratif yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini ini adalah pada kain batik ya. Kain batik, lalu ada guci, ada lemari. Ya, benda-benda ini menggunakan motif dekoratif ya. Motif dekoratif itu sendiri anak-anak terdiri dari motif hias geometris dan motif hias non geometris. Ya. Seperti apa itu motif hias geometris dan motif hias non geometris? Kita lihat pada slide yang berikut. Ya, motif hias geometris. Nah, anak-anak, tadi kamu telah lihat bahwa bentuk motif hias itu ternyata ada juga pada karya seni ya. Tentu semua karya seni ada memiliki motif hiasnya ya. Ya, berupa apa? Baik itu pada kain ya, pada guci, pada piring, dan pada lemari atau pada rumah adat ya. Rumah adat itu pasti ada unsur dari karya seninya ya. Nah, sedangkan yang digunakan itu adalah motif hiasnya sendiri terbagi menjadi 2 tadi ya. Motif hias geometris dan motif hias non geometris ya. Nah, apa itu motif hias geometris? Nah, motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang sehingga membentuk motif yang menarik ya. Seperti ini. Ya, Poger ulangi sekali lagi. Motif hias geometris anak-anak adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis ya. Unsur-unsur garis ya. Dan bidang yang disusun berulang-ulang sehingga membentuk motif yang menarik ya. Oke, ini kalian bisa lihat. Kalau Pak Guru tarik garis seperti ini ya. Garis ini ke atas lurus ya, Nan ya. Nah, dari sini juga seperti itu. Dan bentuknya berulang. Ini melengkung ke sebelah ini ya. Lalu dari sini lagi ditarik melengkung, tarik lagi melengkung, tarik lagi melengkung sampai ke atas lalu dibalas lagi dan seterusnya. Ya, ini adalah motif geometris ya. Ada unsur garis dan bidangnya yang disusun secara berulang-ulang. Ini polanya ya. Ini bunga yang satu sama semua. Nah, itu namanya adalah geometris ya, anak-anak ya. Nah, motif tersebut biasanya terdapat pada karya seni yang Pak Guru tampilkan ini. Masih ingatkah kalian bahwa ini adalah karya seni pada kain batik apa? Ya, ini adalah batik kawung ya, yang mana batik kawung ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada motif kawung ini anak terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan ya. Ini adalah motif hias geometris. Nah, kita masuk pada motif hias non geometris. Nah, motif hias non geometris anak-anak ya adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Ya, motif hias
bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Contoh motif hias bentuk tumbuhan yaitu batik buketan dari Pekalongan. Ya, ini adalah batik buketan dari Pekalongan, ya. Nah, batik tersebut anak-anak memiliki motif tumbuhan. Kalian bisa lihat bahwa ada motif tumbuhan di gambar tersebut. Nah, motif tersebut memiliki makna tersendiri ya. Maknanya adalah keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Ya, kembali lagi kemarin Pak Guru sudah ingatkan pada kalian bahwa batik yang ada ya itu menyesuaikan kebudayaan daripada daerah setempat. Ya, Nana ya. Nah, kita masuk pada yang berikut. Nah, motif hias dekoratif ya, anak-anak. Jadi motif hias termasuk dalam gambar dekoratif ya. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun ya dapat dijadikan inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Nah, contohnya gambar dekoratif yang kalian lihat ini ya. Ini adalah gambar daripada permukaan bunga, namun dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi gambar yang bagus ya anak-anak ya. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperindah tampilan gambar dekoratif itu sendiri ya anak-anak ya. Nah, setelah dibuat seperti ini, maka agar lebih indah lagi maka ditambahkan warna yang menarik. Oke, anak-anak ya. Nah, tugas untuk kalian pada muatan SPDP adalah ya, tentu kalian ingat ini adalah batik kawung dan tugasnya adalah kalian buatlah pola hias kain batik kawung pada bukumu. Ya, gambarkanlah pola batik kawung ini pada bukumu dan setelah itu kalian boleh memberikan warna ya. Berikan warna yang sesuai agar hasil gambar dekoratif non geometris yang kalian buat ya jadi lebih menarik. Oke. Jangan lupa untuk menekan tombol suka ya dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru daripada channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.